Bapak Ibu, kita akan masuk ke pembicaraan tahap ketiga, yaitu pengkajian kapasitas logistik. Saya akan cepat saja karena waktu juga tidak banyak. Bentar, saya... Iya, oke. Jadi Bapak Ibu, ini adalah proses yang berulang sebenarnya ya. Tapi karena saya perlu sampaikan dengan cepat, karena yang saya harapkan dari 6 provinsi yang terkumpul sampai kemarin masih 16, hari ini saya udah terima udah 20. Tapi untuk jika dibandingkan dengan 6 provinsi, 20 dari 6 provinsi kan itu kurang lebih sekitar 3 input. Oke, pengkajian kapasitas logistik, saya akan lakukan dulu ini sekedar brainstorming bagi kita. Sekali lagi, proses jaringan rantai pasok dan hilir yang terjadi saat ini adalah demikian. Dari Jakarta ke Makassar atau ke Manado, itu paling tidak dari data yang saya ketahui pengiriman atau distribusi paling banyak dari hulu, ya, dari nasional ke daerah provinsi. Kemudian didistribusikan dari Makassar ke provinsi lain atau di dekat provinsi tetangga. Dari Manado ke Gorontalo, atau dari Makassar langsung ke Gorontalo, atau dari Makassar ke Palu, atau ke Mamuju, maupun ke Kendari. Ini yang terjadi. Ini supaya kita bisa mengetahui bagaimana tadi proses-proses di setiap komponen itu bekerja. Ini tugas kita sekarang berada di komponen 1, yaitu pemetaan. Jadi kita wajib mengetahui aktor-aktor yang akan terlibat di dalam keseluruhan satu rantai pasok. Bagaimana transportasi bekerja dari pusat, kemudian dari pusat ke titik masuk regional, baik melalui udara ataupun melalui laut, ataupun langsung ke daerah atau provinsi. Dari skema-skema ini, kita bisa melihat siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ternyata sangat banyak. Dan bagaimana proses-proses itu berlangsung. Pergeseran-pergeseran komoditas atau kargo atau barang bantuan yang diperlukan oleh daerah-daerah terdampak. Dan bagaimana kita bisa melihat perhitungan-perhitungan waktu. Bagaimana ketika kita melihat kargo yang sudah digeser di regional itu ternyata bisa memotong waktu yang sangat cepat. Dan bagaimana respon itu berlangsung dengan cepat, tentu saja dengan dikerjakan oleh multi pihak, kita menyebutnya pentahelix, dan juga ada alur informasi, karena tadi Pak Saludin sudah menyampaikan bagaimana akuntabilitas penting ketika BPK melakukan pengecekan. Artinya semua harus terdata atau tercatat. Ya. Nah, dari sini kita lihat bagaimana rantai pasok ini bekerja dan bagaimana alur distribusi ini berjalan. Ketika sumber-sumber daya yang ada itu, ketika satu daerah tidak memiliki sumber daya, bisa didatangkan dari nasional ataupun dari regional atau provinsi yang lain. Mekanisme ini sebenarnya yang tadi kita bicarakan, yang sudah disampaikan dari awal. Apakah mekanisme ini sudah terbentuk antar provinsi? Mungkin sudah, karena Palu sudah membuktikan. Tetapi itu sifatnya ad hoc, artinya karena situasi demikian. Belum ada bisnis proses yang sudah disepakati bersama dan disepakati oleh semua pihak. Tentu itu bukan harga mati, tapi itu adalah proses yang berjalan dan berlangsung dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan daerah terdampak. Ini yang terjadi. Semoga dengan gambaran seperti ini kita bisa tahu, memikirkan seberapa penting peranan regional hub yang ada di Sulawesi. Bagaimana dia berperan penting mendekatkan kargo-kargo atau barang bantuan, baik medis, non-medis, pangan, dan non-pangan, ke daerah-daerah terdampak. Dan bagaimana proses itu berjalan. Jadi bisa kita lihat, Bapak Ibu, semuanya melibatkan banyak hal. Ini saya tidak akan bahas panjang, tadi Pak Iksan sudah menjelaskan, kita sekarang berada di yang merah ini, pengkajian kapasitas dan sumber daya logistik, yang akan berkontribusi mengidentifikasi kesenjangan, mengidentifikasi kelemahan,
Dan dari situ nanti kita akan membangun konsep operasi logistik yang bagaimana yang akan kita bangun. Dan ini melibatkan koordinasi semua pihak. Dan tentu aja ada aliran manajemen informasi dari hulu sampai ke hilir. Kenapa Bapak Ibu perubahan paradigma ini yang harus kita lakukan? Ini adalah investasi awal yang kita lakukan dengan pola penanggulangan bencana yang biasanya responsif, atau kita bisa bayangkan seperti makan cabai. Sekarang kita melakukannya dengan preventif, atau dengan terencana, terukur, dan teruji. Dan salah satu komponennya adalah pertemuan ini. Pertemuan ini adalah koordinasi. Kita berbicara, berdiskusi, dan kita mengetahui bahwa ada organisasi, OPD, instansi, lembaga yang handal di hal-hal tertentu, tetapi perlu penguatan di hal-hal yang lain. Oke, pengkajian kapasitas logistik ini pada intinya adalah memahami dan mendalami infrastruktur yang ada di dalam satu wilayah. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan respon dengan cepat oleh pemerintah dalam keadaan darurat. Artinya kita bekerja dengan berkompetisi dengan waktu. Tentu saja bagaimana cara itu dilakukan, ada sebenarnya rencana kontingensi dan rencana operasi yang telah kita susun berdasarkan skenario yang kita sepakati. Kali ini skenario yang ada depan kita adalah COVID-19, dan ini artinya berkaitan dengan kesehatan, perawatan medis, bahkan termasuk dengan obatnya. Bapak Ibu mungkin sudah melihat bagaimana kita belum memiliki rencana tanggap darurat untuk COVID, tapi mungkin di Rencon kita sudah ada untuk banjir dan longsor. Bayangkan ketidaktahuan semua pihak ketika mengidentifikasi ini. Dalam situasi di depan mata COVID-19, rumah sakit yang, tahukah kita berapa banyak rumah sakit di seluruh Sulawesi yang melayani fasilitas-fasilitas pemulihan COVID, apakah mereka punya sumber dayanya, apakah protokol kesehatan diikuti, dan seterusnya. Dan ini kita memerlukan kebutuhan, mengestimasi kebutuhan sumber daya. Pemerintah sudah menyampaikan bahwa dari perhitungan sekarang masa percobaan tahap ketiga, diperkirakan nanti di awal 2021, vaksin aktif akan hadir. Kita berharap, dan semoga demikian, sehingga banyak masyarakat yang akan tertolong. Tapi pertanyaannya, seberapa siap infrastruktur yang ada di Sulawesi siap dalam menampung vaksin yang dalam jumlah besar, artinya ada lonjakan kapasitas, surge capacity. Apakah semua dinas kesehatan atau swasta atau yang lain di sana memiliki sumber daya penyimpanannya yang kita sebut dengan cold chain? Ini pertanyaan Bapak Ibu. Nah, tentu saja tadi kita sudah melihat ketika kita bermasalah dengan pengiriman barang medis, baik itu yang memerlukan cold chain atau no cold chain, itu memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi. Termasuk dalam hal sekarang, protokol kesehatan harus wajib dilaksanakan oleh semua yang mendistribusikan. Kenapa? Kalau tidak dilakukan, itu sama saja juga membawa atau menjadi vektor bagi orang lain di sekitarnya. Artinya, infrastruktur tidak melulu infrastruktur, tetapi pemahaman, pengetahuan sumber daya manusia yang mengerjakannya juga menjadi penting. Dan tentu saja ini akan mengurangi biaya. Bapak Ibu bayangkan, kalau terjadi pengiriman dalam jumlah besar, lonjakan pengiriman dari Jakarta dalam jumlah masif, ternyata kapasitas penyimpanan di Sulawesi tidak ada, berapa banyak biaya yang harus hilang. Begitu vaksin atau perawatan medis terkontaminasi, yang kita sebut dengan cold chain break, maka biaya berjuta-juta dolar hilang, dan itu adalah APBN dan uang negara. Dan ini yang kita lakukan sekarang ini adalah memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi, dan bagaimana kita bersinergi dari lembaga satu ke lembaga yang lain, tidak tahu mekanismenya menjadi tahu, terus kalau misalnya ada hambatan, halangan, bagaimana kita melakukan treatmentnya, apakah perlu tanda tangan misalnya dari penanggung jawab, gubernur, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah elemen-elemen yang tadi kita bicarakan. Kita akan bahas sedikit lebih dalam, kapasitas apa yang kita perlukan. Tentu dalam hal ini orang terdampak. Dinas Kesehatan, gugus tugas dalam hal ini, Departemen Kesehatan sudah memberitahukan orang terdampak di Sulawesi ada 2 provinsi yang terdampak sangat besar, artinya jumlahnya banyak, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Tapi tidak menutup kemungkinan provinsi yang Bapak Ibu itu akan melonjak juga. Dan catatan terakhir, kalau saya lihat di websitenya melonjak.
Artinya apa? Kewaspadaan kita semakin tinggi. Kemudian bagaimana dengan rencana distribusinya seiring dengan kenaikan masyarakat terdampak? Apakah kita memiliki distribusi yang teratur per minggu, per hari, per bulan kah? Atau bagaimana? Dan kepada siapa itu didistribusikan? Artinya ada yang mengirim, ada yang menerima. Bagaimana protokolnya? Apakah kita memiliki informasi itu? Dan seberapa paham orang yang ada di dalam proses pengiriman ini memahaminya? Tentu saja ditambah lagi dengan hal-hal kebiasaan baru, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Dan itu tidak gampang, dan itu harus kita suarakan terus-menerus. Kemudian material yang kita butuhkan. Pemerintah pusat telah banyak mengirimkan, mulai dari ventilator, PPE, multivitamin, perangkat-perangkat yang dibutuhkan di rumah sakit, itu membutuhkan penanganan-penanganan khusus. Tidak bisa sembarang begitu dikirim dengan seperti kargo biasa. Nah, seberapa besar kemampuan di daerah untuk menerimanya dan mengelolanya, menyimpannya dan mengirimkannya sampai kepada titik akhir pengguna. Kemudian tenaga listrik. Ketika kita bicara tentang peralatan listrik seperti ventilator atau peralatan medis yang lainnya, tentu ini harus perlu dipikirkan. Bagaimana pula kalau misalnya nanti ada vaksin. Tenaga listrik menjadi hal penting. Kemudian layanan air, karena wajib cuci tangan di mana-mana, tentu ini harus kita pastikan. Nah, tentu ini kita harus memastikan dengan PDAM atau lembaga yang mengurusi itu. Dan bagaimana dengan posisi bandara? Apakah di bandara memiliki kapasitas yang cukup? Dalam konteks ini mungkin kita memikirkan tentang proses tempat pengelolaannya, mulai dari penerimaan turun dari pesawat, perlukah disimpan di bandara atau langsung dibawa distribusi ke gudang penyimpanan, gudang regional, atau langsung didistribusikan ke daerah terdampak karena yang diperlukan. Seberapa jauh? Apakah jalannya bagus atau tidak? Nanti kita akan lihat. Demikian juga pelabuhan. Demikian juga aspek-aspek rel kereta api. Untuk Sulawesi mungkin belum jadi kereta apinya, tapi kalau ini ke depan jadi bagaimana? Kemudian jalan dan jembatan. Tadi kita berbicara ketika kita menerima barang bantuan atau kargo kemanusiaan di bandara. Kita mengirimkan kemana? Ke gudang. Apakah jalannya dalam kondisi bagus? Terhambatkah? Adakah jalan rusak? Atau ketika kita merespon ke dalam dampak bencana? Kemudian kapasitas truk lokal, apakah ada atau tidak? Apakah memiliki dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan kita, Bapak Ibu. Kemudian kemudian perlukah titik transfer ketika regional hub ada di Makassar? Perlukah di titik transfer antara hub Makassar dengan Palu misalnya, atau Mamuju, atau bisa langsung dikirimkan ke sana tanpa perlu sub-hub yang tadi sempat kita bicarakan. Bagaimana dengan komunikasi? Komunikasi di sini mungkin tentang peralatan yang kita pakai, tetapi komunikasi juga akan melihat dalam konteks, dalam waktu dekat ini, atau mungkin yang sudah terjadi, ada banjir, longsor. Apakah ada komunikasi antara daerah terdampak dengan provinsi misalnya, atau regional? Bagaimana alternatifnya? Perlukah meminta bantuan dari orari atau lembaga organisasi yang berurusan dengan radio, misalnya dari TNI Polri, yang sampai sekarang masih mempergunakan peralatan tersebut? Dan kemudian bagaimana kapasitas koordinasi kita? Apakah kita memiliki informasi yang sama? Artinya posko komando yang ada di dalam struktur itu memiliki informasi yang sama. Mulai dari informasi di posko komando, dan di daerah terdampak. Sebelum di posko komando, tentu itu harus difilter semua. Dan itu bicara tentang koordinasi, Bapak Ibu. Komunikasi dan manajemen informasi. Artinya, semua yang kita sampaikan atau kita kumpulkan itu benar-benar harus valid. Dan tentu saja, gudang penyimpanan menjadi krusial. Kenapa? Ketika tadi yang kita bicarakan, ada pengiriman dalam jumlah besar, atau ada pergeseran barang dari titik A ke titik B, dari regional Makassar ke Palu, atau ke Mamuju, atau ke Kendari. Misalnya 10 truk, mau di mana ini disimpan? Kalau mau disimpan kemana? Siapa yang mengelolanya? Dan bagaimana nanti pendistribusiannya? Dan bagaimana proses pencatatannya? Ini adalah elemen-elemen yang harus benar-benar kita pikirkan.
Itu sebabnya hal-hal ini tadi saya tidak akan bahas lagi, nanti bisa Bapak Ibu baca atau lihat di video-video sebelumnya, seberapa penting tentang rantai pasok logistik, kapasitas pelabuhan dan bandara, terminal, sekolah yang kita miliki, jalur darat yang kita punyai bagus atau tidak, apakah ada jalur alternatif, bagaimana dengan sumber daya transportasinya yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, TNI, Polri, swasta, semua mereka punya, tapi kalau misalnya ada yang mau memakai bagaimana dalam situasi darurat? Apakah perlu penandatangan kesepakatan bersama atau harus bagaimana? Bagaimana mengakses pro bono? Karena kita harus tahu juga bahwa misalnya kayak BUMN yang berurusan dengan logistik kan itu mereka melakukan bisnis proses. Itu tidak melulu gratis Bapak Ibu. Kita harus memahami yang seperti itu. Tentu nanti mungkin dalam kondisi tertentu seperti yang pernah disampaikan oleh PT Pos, kadang mereka buat gratis, kadang pakai diskon. Dan itu sangat membantu. Dan itu artinya mengurangi biaya. Karena apa? Kita memiliki informasi yang sama tentang itu. Kemudian fasilitas penyimpanan yang tadi sudah disampaikan. Kalau dalam jumlah besar, perlukah kita kontaineriat? Kalau tidak, bagaimana? Nah, pertanyaannya juga adalah, ketika pemerintah mendistribusikan peralatan kesehatan, apakah ada penyimpanannya, layakkah, tidak lembab? Nah, itu nanti ada di dalam topik-topik pengelolaan gudang. Itu bisa jadi nanti menjadi hal yang penting dalam situasi yang seperti ini, bagaimana mengelola gudang dengan baik. Kemudian lokasi yang berpotensi tempat penampungan korban bencana, artinya kalau dalam konteks COVID itu jelas ya, di rumah sakit, pengelolaan logistik medis dengan non-logistik medis, itu memiliki pengelolaan yang berbeda, apalagi untuk penyakit yang infeksius seperti ini. Tentu protokol kesehatan harus benar-benar dipahami oleh semua orang. Kalau korban bencana alam, tentu kita harus tahu di mana lokasinya, karena disitulah nanti akan didistribusikan barang bantuannya. Kemudian persediaan barangnya bagaimana? Apakah ada atau tidak? Siapa yang memiliki? Kalau BPBD punya stok seberapa banyak? Dan bisa menutupi siapa? Menutupi berapa daerah? Bagaimana dengan daerah lain? Siapa yang akan menutupinya? Apakah di Insos? Apakah di Inkes? Atau mungkin ada ini. Bagaimana dengan pergerakan CSR misalnya? Atau bagaimana dengan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat? Nah, ini harus dipikirkan supaya tidak semua orang datang ke satu tempat dengan tidak teratur, sehingga wisata bencana. Ini kan tidak lucu dan harusnya yang seperti ini harus dihindari. Kemudian ketersediaan pasar lokal, ketika barang habis di gudangnya BPBD, Dinsus dan seterusnya, kemana? Apakah harus meminta dari provinsi sebelah, atau meminta dari gudang regional, atau meminta dari nasional, atau daerah yang terdekat, misalnya Surabaya atau Balikpapan. Itu adalah ketersediaan pasar lokal tentang barang bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan. Bagaimana dengan prosedur transportasinya? Mungkin untuk antar di dalam negeri tidak begitu, tapi bagaimana yang perlu kita pikirkan adalah tentang ketersediaannya, terminal bongkar muatnya kalau dalam jumlah besar, tenaganya, dan seterusnya. Ini yang harus kita pikirkan. Kemudian prosedur penanganan bantuan dari luar negeri jika ada. Sulteng Palu kemarin kita bisa melihat bagaimana peranan bea cukai, dan itu sangat berperan sekali. Mungkin untuk konteks Indonesia tidak, tetapi kalau misalnya vaksin itu didatangkan dari luar negeri, kalau misalnya vaksin merah putih yang disampaikan itu tidak cukup, dan harus beli dari luar negeri, apakah semua harus singgah dulu di Jakarta? Kenapa tidak langsung ke Makassar? Nah, itu pertanyaan besar yang harus kita pikirkan. Itu sebabnya kenapa bea cukai menjadi penting di sini. Fasilitas pendukungnya ini tadi sudah jelas. Intinya apa Bapak Ibu? Kita memetakan, mengidentifikasikan kekurangan, kelemahan, hambatan, dan solusi yang mungkin akan kita lakukan. Dengan keterbatasan kita, kelemahan dan hambatan kita akan bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Itu yang paling penting dari pertemuan ini. Kita berinvestasi waktu dan pikiran soal ini. Tantangan-tantangannya sudah jelas. Seperti yang tercantum di sini. Ini adalah tujuan kenapa kita berkumpul di sini, Bapak Ibu. Ini perlu saya jelaskan sedikit tentang area konsolidasi. Ketika pada satu titik, misalnya, terjadi bencana alam, semua orang mengirim. Tentu nanti di situ akan ada prioritas barang mana yang harus disampaikan duluan. Apakah kesehatan, apakah pangan duluan, apa non-pangan, atau hajian. Nah, ini fungsi-fungsi ini yang harus kita pertimbangkan dalam mengatasi tantangan hambatan itu. Kalau yang lain tadi udah kita bicarakan
mulai dari waktu, biaya, birokrasi, konektivitas, kendala musiman yang akan kita hadapi dalam waktu dekat, musim hujan, importasi, dan seterusnya. Ini adalah contoh kegiatan pengkajian kapasitas logistik. Saya akan lewat ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat peranannya. Nah, yang mau saya sampaikan, ini tadi kita bicara tentang stok barang. Ini adalah kajian yang saya lakukan di Sulawesi, melakukan desk research, artinya saya melakukan pengecekan bahan bacaan melalui website yang tervalidasi, dan seterusnya. Apakah gudang ini masih aktif atau tidak, saya tidak tahu. Tapi berdasarkan data, dia valid. Tapi kan Bapak Ibu yang ada di provinsi terkait yang tahu itu aktif atau tidak. Makanya kita juga bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, PKK, Pusat Krisis Kesehatan Nasional, dan juga PKK regional yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Rumah sakit rujukan adalah menjadi titik akhir untuk distribusi perangkat kesehatan. Tentu ini menjadi penting ketika misalnya ada perangkat mobil yang harus dipergunakan di satu tempat, itu bagaimana, kemana harus dikirimkan, dan siapa yang mempergunakannya. Gudang regional BNPB sendiri yang akan ditandatangani dalam waktu dekat ini berlokasi di Parangloe, Tamalan Rea, Makassar itu jaraknya ada di tengah kota dan ada dekat bandara. Terus bagaimana akses dari lokasi gudang regional itu ke tempat lain? Kurang lebih ini gambaran yang saya petakan di Google. Masih belum rapi Bapak Ibu karena ini masih butuh proses spasial lanjutannya. Tapi dari sini kita lihat, kalau dilihat ini kan seperti benang kusut ya. Kurang lebih seperti itu mungkin yang kita hanya memiliki informasi yang sifatnya parsial atau sektoral. Nah, sekarang bagaimana informasi ini diketahui oleh semua pihak, mulai dari utara sampai selatan, sehingga tahu nanti secara besar dan secara makro, pengelola regional hub Sulawesi ini, BNPB dan semua pemangku kepentingan ini tahu bagaimana proses bisnis yang berjalan. Ini adalah form yang harus kita isi. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, pemetaan kapasitas. Bapak Ibu tinggal mengisi sebenarnya. Nanti tinggal dilihat. Yang mau saya sampaikan juga di sini, ini adalah hasilnya. Kemarin masih 11 responden. Jadi hampir semua provinsi sudah mengisi, tetapi yang paling besar ini Sulawesi apa ini? Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan mengisi. Sudah banyak sekali. Yang lainnya masih sedikit. Artinya, kalau dari informasi ini, kita tidak tahu dengan provinsi yang lain ketika terjadi sesuatu. Artinya kita nggak tahu kelemahannya apa. Kalau jumlahnya hanya segini. Kekurangannya apa? Hambatan yang dihadapi apa? Apakah ada penyimpanan atau tidak? Ini ada pertanyaan tadi. Ini yang paling krusial menurut saya, apakah instansi lembaga terkait memiliki tempat penyimpanan? 72% mengatakan ya, 9% mengatakan tidak. Ada yang malah ada, tapi kecil, jadi sekitar 20 meter persegi. Ini untuk non-medis. Belum ada yang jawab yang soal medis, yang berkaitan dengan medis. Artinya dari sini kita sudah mengidentifikasi bahwa kesenjangannya tidak ada cold chain atau belum ada sampai saat ini. Tidak tahu nanti setelah pertemuan ini mungkin banyak yang isi. Kemudian yang banyak itu adalah kargo yang sifatnya umum. Ada 9 responden yang memberi masukan. Selebihnya yang dengan suhu malah nggak ada, 0 sama sekali. Kapasitas penyimpanan dengan kontrol suhu, nah ini jelas. Ini adalah gap yang salah satu yang udah kita identifikasi. Memang tidak mewakili populasi dari aspek aktor atau sektor yang ada di seluruh Sulawesi, tapi paling tidak kita sudah tahu bahwa tidak ada kontrol suhu di Sulawesi. Ini nanti akan saya konfirmasi dengan PKK. Baik itu di Dinas Kesehatan atau pihak swasta juga tidak ada di sini. Jawaban ini mengkonfirmasi itu. Kemudian jenis fasilitas gudang yang dimiliki rata-rata milik sendiri, tetapi untuk kargo umum.
Kemudian luas gudangnya bervariasi, tapi rata-rata di bawah 300 meter persegi. Lebih banyak, ada 7 responden mengatakan gudang sebagai pusat transshipment. Artinya hanya untuk transit, sebagian mungkin mengkonsolidasi. Jadi bukan gudang tempat penyimpanan akhir ke titik terdekat. Rata-rata dari 8 responden mengatakan gudang yang mereka miliki baik dari 11 responden yang masuk ya. Nah, ini adalah tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Salaluddin, berapa banyak yang pengelola, ada 2. Pengetahuannya bagaimana dan seterusnya, ini wajib kita identifikasi. Kenapa? Karena kalau barang medis itu perlakuannya berbeda dengan barang yang sifatnya umum. Apalagi kalau menyangkut vaksin. Nah, ini tentu perlu diidentifikasi gap-gapnya. Pengetahuan-pengetahuan tentang cold chain harus diberikan. Ini sifatnya, ini tadi pertanyaan penting, berdasarkan kuesioner terkumpul ini, perlukah ada transit atau sub-hub yang diperlukan? Ya, ada yang mengatakan tidak, paling banyak mengatakan tidak, 6 responden sampai 7. Ada juga yang mengatakan mungkin. Tetapi kan kenapa ini mungkin, kan ada kajiannya. Dan kita harus tahu kenapa itu. Dari diskusi beberapa waktu lalu mengatakan antara Makassar dan Palu perlu, tapi di mana dan bagaimana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang bisa diidentifikasi sebagai gap yang nanti akan kita bahas. Kemudian ini ada mengatakan agak sulit dalam hal pendistribusian karena kendala dengan transportasi. Ternyata transportasi menjadi hal yang berdasarkan masukan ini adalah hal yang harus diperhatikan. Akses transportasi kargo juga. Ini ada masukan juga, pengiriman banyak mengalami hambatan karena menggunakan jasa pihak ketiga. Bicara tentang pihak ketiga, itu mungkin ada delay, atau biaya, atau ketidakkepuasan. Ternyata ada juga tentang kendala yang memadai, itu ada stok BBM di daerah terdampak. Ini mungkin nanti akan perlu kita cari tahu. Kita bisa bertanya kepada Pertamina Regional Sulawesi, bagaimana cara mengatasi, atau bagaimana ini, atau perlukah kita sendiri, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, kita udah 10.32 nih. Jadi itu yang mau saya sampaikan tentang pemetaan kapasitas logistik dari 11 responden saat ini, yang bisa kita katakan kontrol suhu tidak menjadi tidak ada intinya. Saya mau kasih tunjuk dulu, semoga ini bisa saya kasih tunjuk. Oh, nggak bisa. Oke. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Saya berikan waktu 2 menit jika ada hal yang mau ditanyakan tentang pemetaan kapasitas logistik ini dan seberapa penting terhadap kondisi setiap provinsi yang ada di Sulawesi. Silakan. Mohon izin Pak, aduh kayaknya saya terlalu banyak bicara di forum kita ini Pak, si Payung ini. Mohon maaf Pak ya. Ya, silakan Pak. Iya, saya hanya mengulangi Pak, karena kita sudah mengikuti pada tanggal 27 Agustus yang lalu. Saya hanya mengulangi, jika memungkinkan dipertimbangkan untuk membangun sebuah hub gudang apa istilahnya itu di Sulbar Pak. Mengapa Sulbar? Karena jarak yang disebutkan tadi Makassar ke Palu itu sentralnya ada di Mamuju. Boleh dibangun di yang dekat dengan bandara, boleh juga dibangun dekat pelabuhan alam Belang-Belang. Saya yakin di sana masih cukup luas tanah untuk kita bisa pikirkan untuk dibangun hub tadi itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Salaluddin. Jadi mungkin itu bisa kita terima sebagai input dulu Pak, karena proses ya, juga tidak pendek. Artinya ada proses yang harus dilalui. Tapi untuk sementara itu kami catat ya Pak. Ya.
Ya, Sulawesi Tenggara, Pak. ya, silakan Pak Rahmadi. Iya, Pak Raya, Pak. Ini saya mau tanya. Kami kan dari Sulawesi Tenggara, dari provinsi. Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 kabupaten kota, Pak. Saya Rahmadi dari Bapeda, Provinsi Bidang Infrastruktur. Bagaimana kalau kabupaten ingin minta bantuan terjadi bencana di kabupatennya? Apakah kalau bersuratnya ini ke pusat apa ke regionalnya, Pak? Maksudnya ke Sulawesinya begitu kalau minta bantuan, Pak. Terima kasih, mungkin itu saja, Pak. Baik, mungkin saya bisa langsung kasih jawab aja Pak berdasarkan pertemuan kita sebelumnya. Secara mekanisme tentu BPBD provinsi adalah pemegang mandat utama soal itu. Mekanisme untuk regional hub ini kan masih sedang dalam berproses Pak. Tentu mekanisme yang harus diikuti oleh BPBD juga bagaimana berkomunikasi dengan BNPB. Jadi ini saya batasi dulu ruang lingkupnya Pak. Karena bukan wewenang saya juga menjawab. Ini karena yang saya mau sampaikan adalah tentang pemetaan kapasitas logistik yang ada di Sulawesi. Pertanyaan Bapak itu kalau berkaitan dengan regional hub, yang bisa saya bilang adalah belum ada mekanismenya Pak. Tetapi kita sudah dan menyerap semuanya. Pertanyaannya nanti bagaimana regional hub ini merespon untuk daerah terdampak yang ada di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi manapun, tentu itu harus melalui mekanisme yang ada di daerah dulu. Nah, kemudian nanti bagaimana kalau kita sebut ini operasi antarmuka antara regional hub, nasional, dan provinsi. Mungkin itu nanti yang harus kita susun, Pak. Itu sebabnya kita berbicara di sini, karena ketidaktahuan kita juga. Makanya nanti itu harus diverifikasi proses-proses bisnisnya, Pak. Artinya kalau kita mengatakan mungkin SOP ya, SOP itu bagaimana jalan untuk regional hub. Jadi kalau pertanyaan yang seperti yang Bapak sampaikan itu mungkin BPBD bisa menjawab itu, Pak, karena hampir dipastikan semua BPBD di setiap provinsi memiliki kapasitas, ada kelemahan, ada kekuatannya masing-masing, dan ada mekanisme yang harus diikuti di dalam proses permintaan bantuan ini. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ini kalau sambil karena waktu kita sudah ini, kami minta Bapak Ibu memberikan waktu 3 menit lagi. Mungkin Ibu Nadira boleh memberikan arahan terkait pertanyaan Bapak-Bapak dari Sulbar dan Sultra, Bu. Oke Pak, sambil jalan nih saya menanggapi. Untuk Sulbar, Bapak tadi mengusulkan, menyarankan agar dibuat semacam di awal Pak. Kita sampaikan juga ke Pak Kala, Pak Darno, bahwa untuk membangun sebuah hub di sana memungkinkan. Jadi kita mensubhubkan gitu loh. Jadi hub di regional Sulawesi kita subkan lagi Pak. Tetapi kan ada kajiannya tersendiri. Tidak serta-merta gitu loh. Kita lihat bagaimana potensi daerahnya. Apakah memungkinkan, kemudian daya dukung infrastrukturnya, dukungan Pemdanya, banyak hal yang perlu kita lihat Pak. Tetapi sarannya apanya? Ya kita tampung. Karena memang wilayah Sulbar ini sangat di ujung. Sehingga perlu disubkan. Kami juga terkendala Pak jika ingin mengirim barang ke sana agak sulit. Sehingga kami selalu ini kan dulu di Makassar baru dikirim lagi ke Mamuju Pak. Begitu. Saya menjawabnya soalnya sambil jalan ini Pak. Ya, maklum Bu, saya paham. Baik Bu. Oke, terima kasih Bu Ira atas jawabannya. Jadi kurang lebih Pak Salaludin dan Pak Rahmadi itu yang bisa disampaikan. Tetapi
poin penting yang mau kami sampaikan adalah kami meminta tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk boleh mengisi form yang pemetaan kapasitas ini. Kenapa? Karena bagi kami ini penting untuk memverifikasi, mengidentifikasi hambatan, tantangan, masalah yang ada kita hadapi di daerah, sehingga nanti kita bisa mencarikan solusinya. Itu yang menjadi poin penting dari materi yang saya bawakan tadi. Memang agak cepat, karena waktu kita juga tidak banyak. Jadi kami berharap Bapak Ibu boleh mengisinya, nanti kami akan follow up dengan pertemuan selanjutnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ibu Nadira boleh sambil berjalan, Bu, menutup pertemuan kita ini, karena sudah waktunya untuk ditutup dan memberikan poin-poin penting kepada kita semua yang hadir di sini. Kami persilakan, Ibu. Terima kasih Pak Payung. Saya cari dulu tempat duduk nih Pak. Oh iya, baik Bu. Baik. Maaf Bu, nodongnya kebanyakan ini. Ya. Jadi. Maaf Bu Ira, terpaksa ya, Pak. Ibu lagi jalan lagi. Ya, minum air putih dulu Bu Ira. Minum dulu ya, Pak. Bu, biar segar. Lagi jalan ini Pak. Ya, minum aja dulu Bu, minum aja. Minum air putih dulu Bu, biar segar. Ya Pak, ya Pak. Ya, nggak usah buru-buru Bu. Tenang aja Bu. Ya, minum dulu Bu, minum. Yang lain bisa minum sendiri airnya masing-masing di rumah, di kantor. Ini pertemuan tanpa konsumsi, Pak. Pak Sipayung ya. Benar Pak, pertemuan tanpa konsumsi. Ini pertemuan tanpa konsumsi ini, tanpa dihotelkan. Situasinya masih demikian Pak. Ya Pak, kita maklum sekali itu Pak. Kita rindu dengan pertemuan langsung, tapi ya karena si nona corona belum bersahabat. Tanggal 29 rencananya Pak. Kita pertemuan di Makassar lah. Amin. Jika memungkinkan. Ya Pak. Insya Allah Bu. Baik Bu, tadi Ibu berarti sudah bicara sudah cukup lama, mungkin terputus. Berarti poin Ibu tadi akan ada pertemuan lanjutan tanggal 29 direncanakan tatap muka di Makassar, mengundang regional Sulawesi, betul ya Bu ya? Ya Pak. Oke, undangan, berarti undangan muncul ya, dan kita siapkan. Siap Pak Iksan. Baik. Jadi kan kita pengen untuk berikutnya Pak ada semacam komitmen bersama untuk mendukung pengembangan gudang hub regional. Karena ini kan baru pemula Pak. Baru dibangun untuk Sulawesi. Jadi kita berharap komitmen dukungannya Pak. Karena kan kalau misalnya hanya sebatas webinar begini kan agak sulit kita ini. Tapi kita usahakan akhir September ini kita bisa bertatap muka. Makanya sambil kami jajaki di Makassar ini Pak. Jadi sekarang ini Pak, tahapan pertama untuk komponen 1, kita berharap pemetaan kapasitas itu sudah selesai. Makanya dari setiap Zoom meeting webinar ini kita menginventarisir dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki di daerah masing-masing. Nah, dari pemetaan kapasitas ini kita berharap nanti ada penyusunan satu rencana aksi bersama terkait dengan untuk penyusunan konsep logistik gitu. Nah, setelah itu mungkin kita akan buat lagi penyusunan rencana untuk tanggap darurat Pak, khususnya terkait dengan logistik. Kemudian kita buatkan SOP-nya dan kita akan simulasi Pak. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya waktunya memungkinkan kita akan simulasikan di Pusdiklat Jakarta. Jadi kita akan misalnya nih mensimulasikan jika terjadi bencana. Kalau untuk tanggap darurat secara keseluruhan saya yakin teman-teman BPBD udah terbiasa.
Tetapi untuk spesifik ke pengerahan logistik, ini yang perlu kita kembangkan lagi kapasitasnya, Pak. Jadi sudah kami jajaki dan sudah kami bicarakan dengan Kapusdiklat BNPB. Mudah-mudahan tahapan berikutnya setelah ada gudangnya, kita pengembangan kapasitas SDM-nya, Pak. Gitu. Jadi step by step kita lakukan. Kalau misalnya setelah selesai Makassar, kemudian kita ke Kalimantan Selatan, tetapi di Sulawesi ini kita juga perlu ada peningkatan atau pengembangan kapasitas SDM. Jadi bukan hanya sebatas fisiknya, tetapi SDM juga harus kita berikan pengembangan kapasitasnya. Dan alhamdulillah Pusdiklat sudah terbiasa melakukan itu, hanya mungkin yang lebih ke fokus ke pengerahan logistik. Jadi untuk tahapan berikutnya Pak, saya butuh teman-teman di daerah, kita membangun sebuah komitmen bersama. Kalau ini kan sudah kita petakan nih, pemetaan kapasitasnya. Dan saya mohon supaya diisi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Payung sebelum-sebelumnya, untuk diisi supaya kita tahu potensinya, kapasitas di daerah apa saja sih yang dimiliki. Itu saja mungkin Pak Faisan, Pak Payung. Ibu, sekalian ditutup ya Bu ya. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, acara Zoom meeting kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ira. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Banyak bapak-bapak semuanya. Ayung. Terima kasih Salahuddin. Bapak Ibu dari Lanal Gorontalo, Pak Rahmadi, Pak Salahuddin, Pak Rusli, Pak Barauri, dan Pak Musawir. Dan juga Bapak dari Kodam 13 Merdeka yang sudah hadir sampai saat ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat ke depan dan kita bisa berkoordinasi dengan lebih baik lagi untuk melayani masyarakat yang berada di tempat kita masing-masing. Terima kasih. Payung sebelum bubar Pak,